Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang masih segi 4, yaitu belah ketupat. Jadi kalau misalnya ada bangun lain yang ternyata mirip juga dengan persegi, maka itu namanya belah ketupat. Kita akan lihat di mana kemiripan belah ketupat dengan persegi. Kita lihat ya. Sekilas ini kayak sebuah persegi ya. Bunda punya belah ketupat PQRS dengan titik sudutnya titik P, Q, R, dan S. Dilihat pada gambar bahwa panjang sisinya ada panjang sisi PQ, QR, RS, dan PS itu ditandai dengan garis seperti ini ya, yang berarti garisnya sama panjang. Artinya kita bisa tuliskan bahwa semua sisi pada belah ketupat sama panjang. PQ itu sama dengan panjang QR, sama dengan panjang RS, sama dengan panjang P ke S. Kemudian kita lihat bahwa ternyata ada sisi-sisi yang berhadapan, yaitu PQ berhadapan dengan apa? Dengan SR, kemudian QR yang ini ya, QR itu berhadapan dengan PS. Dan sisi yang berhadapan ini posisinya itu sejajar ya. Posisinya sejajar. Artinya kalau posisi sejajar coba kayak gimana? Ingat-ingat lagi ya, ada posisi garis yang sejajar, ada yang berpotongan, ada yang tegak lurus. Nah, kalau kayak posisi QR dan PS itu namanya garis yang sejajar. Dan notasi dari sejajar itu seperti ini, ada tanda miring ya. Ini notasi untuk sejajar. Kalau tegak lurus kan kayak gini ya. Tegak lurus. Berarti tadi PQ ini bisa dituliskan sejajar dengan SR dan QR sejajar dengan PS. Selanjutnya kita lihat pada sudut-sudutnya ya. Kita perhatikan sudut-sudutnya. Di sini kita punya 4 titik sudut. Kita perhatikan bahwa sudut P ini ya, sudut P akan sama besarnya dengan sudut R. Sedangkan sudut S besarnya sama dengan sudut Q. Jadi, lihat sudut yang berhadapan. Sudut yang berhadapan sama besar. Artinya sudut Q sama dengan besar sudut S. Sudut P sama dengan sudut R. Kalau misalnya sudut P itu 80 derajat, berarti sudut R juga harus 80 derajat. Kayak gitu ya. Kemudian yang bagian C. Setiap diagonal membagi belah ketupat menjadi 2 segitiga yang kongruen. Masih ingat kan ya, kalau misalnya kita potong sesuai diagonalnya. Sini diagonalnya adalah yang mana kira-kira diagonal belah ketupatnya? Ya, QS dan diagonal PR. Jadi ada 2, diagonal QS dan diagonal PR. Kalau kita gunting mengikuti diagonalnya, maka akan terbentuk 2 buah segitiga. Misal kalau kita guntingnya mengikuti garis QS, maka akan terbentuk 2 buah segitiga sama kaki, yang atas kan dengan yang bawah, dan bentuknya sama-sama segitiga juga kongruen. Atau kita potong sesuai garis PR atau diagonal PR, maka kita akan dapatkan 2 buah segitiga juga yang sama kaki ya di sini ya. Yang jelas juga ukurannya sama. Artinya 2 buah segitiga ini mau dipotong sesuai diagonal SQ ataupun PR, itu akan menjadi 2 buah segitiga yang kongruen. Ukurannya sama dan bentuknya jelas sama. Selanjutnya, sifat berikutnya kita lihat diagonalnya. Diagonalnya kan ada 2 ya. Yang mana saja? Ada diagonal QS dan PR. Diagonalnya itu saling berpotongan. Di mana berpotongannya? Jelas berpotongan di titik O. Di sini ya, titik perpotongannya. Kalau berpotongan di titik O, di sini berarti membentuk sudut siku-siku. Yang mana sih yang siku-siku?
yang di sini itu siku-siku, kemudian yang atas, yang sebelah kiri, dan yang sebelah kiri bawah. Artinya apa? Untuk yang poin D, sudut QOR itu akan sama dengan besar sudut QOP akan sama dengan besar sudut POS akan sama dengan besar sudut SOR, yaitu 90 derajat. Itu sifat dari belah ketupat ya. Kemudian tadi kan kalau misalnya kita punya belah ketupatnya kayak gini ya, kayak gini, misalkan besar sudut yang atas itu 80 derajat. Yang sama itu adalah sudut yang di hadapannya. Berarti ini akan sama besarnya 80 derajat. Kalau ada yang bertanya berapakah sudut yang pinggir-pinggirnya? Ingat sudut yang dalam sepihak atau luar sepihak. Yang 80 ini berdampingan dengan yang ditanyakan yang di sini. Ini merupakan sudut yang dalam sepihak. Kalau diingat lagi, kan misalkan ada seperti ini ya. Besar sudut yang dalam sepihak, berarti yang dua di situ akan berjumlah 180 derajat. Berarti kalau yang bawah 80 yang ditanyakan itu besarnya akan 100 derajat. Karena jumlahnya harus 180. Berarti yang ini yang kanannya juga akan 100 derajat. Sehingga jumlahnya itu akan selalu 360 derajat. Sekilas ya tentang sudutnya. Kemudian kita lanjut ke luas dan kelilingnya. Misalkan ada sebuah belah ketupat kayak gitu ya. Belah ketupat A, B, C, D, tentunya dengan panjang sisi-sisinya yang sama panjang, itu ciri khas dari belah ketupat. Dan panjang, misalkan kita punya titik sudutnya adalah titik O di tengahnya ya di sini. Panjang D ke O itu sama dengan B ke O, dan panjang C ke O itu sama dengan A ke O. Berarti kita bisa dapat kelilingnya dengan cara gimana kelilingnya? Untuk keliling dulu ya. Keliling itu adalah penjumlahan sisi-sisinya. Berarti kita jumlahkan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Yaitu berapa? Karena sisinya sama panjang, berarti ini bisa dituliskan sebagai 4 dikalikan AB atau 4 dikalikan panjang sisinya. Kenapa? Karena sama panjang, dan ternyata keliling ini pada belah ketupat sama dengan mencari keliling pada persegi, yaitu 4 kali sisi karena sisinya sama panjang. Kira-kira ada yang tahu gak apa sih yang bedain belah ketupat dengan persegi? Sisinya sama-sama sama panjang, kemudian diagonalnya tegak lurus itu sama ya. Kalau misalkan dipotong berdasarkan diagonalnya kan membentuk segitiga yang kongruen, itu juga masih sama. Ciri khas yang lainnya apa? Yang membedakan belah ketupat dengan persegi. Ciri khasnya adalah sudutnya. Kalau persegi itu sudutnya akan sama besar, yaitu 90 derajat. Sedangkan belah ketupat itu sudutnya itu hanya yang berhadapan saja, yang besarnya sama. Kayak gitu ya. Jadi gak dijamin kalau sudutnya itu akan 90. Yang 90 itu hanya pada persegi dan persegi panjang. Kita lanjutkan untuk yang luasnya. Untuk luasnya kita bisa bayangkan kalau belah ketupat ini kita bagi menjadi 2 bagian. Kan tadi dibagi menjadi 2 bagian itu jadi segitiga yang kongruen ya, ada 2 segitiganya. Berarti kita fokus ke yang atas, misalnya kayak gini ya, dari O ke C, D ke B. Kan yang atas akan sama dengan luas yang bawah, berarti luas belah ketupat ini akan sama dengan 2 kali luas segitiga BCD. 2 kali lipatnya segitiga ini kan, berarti 2 dikalikan alas kali tinggi dibagi 2, karena luas segitiga kan ya.
Luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Ini akan sama dengan 2 kali alasnya apa? Dari B ke D. Tingginya berapa sih? Tingginya dari O ke C. Dan dibagi 2. Duanya bisa saling menghilangkan? Bisa ya. Berarti tinggal BD dikalikan O ke C. BD dikalikan O ke C. Kalau misalnya ini kita ubah menjadi BD dikalikan O ke C, itu sebetulnya kan setengah dari apa? Boleh gak ditulis kalau O ke C itu adalah setengahnya dari A ke C? Kan ini sama panjang ya. Kalau A ke C 10, berarti O ke C ini akan berapa? Tinggal 10 bagi 2 kan, berarti yang atas 5, O ke C-nya yang bawah O ke A-nya 5. Berarti O ke C itu setengahnya daripada A ke C. Ya, yang ini setengahnya dari keseluruhan. Berarti yang ini bisa kita tuliskan O ke C itu setengah kali A ke C. Sama dengan kita setengahnya kedepanin, berarti setengah kali BD kali AC. Yang tak lain, BD itu adalah diagonal dan AC juga adalah diagonal. Makanya banyak yang menuliskan setengah kali D1 kali D2 kayak gitu. Nah, jadi pada akhirnya gak usah lagi menguraikan dari awal untuk mencari luasnya, kita cukup gunakan rumus yang lebih singkat, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sedangkan kalau untuk kelilingnya gimana? Untuk kelilingnya tinggal 4 kali panjang sisinya, karena sisinya sama panjang. Itu ya untuk keliling dan luasnya. Selanjutnya nanti ada soal latihan, silahkan ditonton di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.